Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Deden Herlan Suwangsa MKM, selaku dosen mata ajar Sistem Informasi Kesehatan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Intan Suci Ramadan, selaku moderator, akan memandu untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas hasil analisa rancangan sistem aplikasi Halodoc. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Bagi yang anggotanya namanya disebut oleh saya, boleh untuk mengatakan hadir. Yang pertama, untuk Ana Nurlaila Safitri. Hadir. Yang kedua, Ari Pradina. Yang ketiga, ada Adela Septia Ginanjar. Hadir. Yang keempat, ada Dinda Melati. Hadir. Yang kelima ada Elmira Maulia Putri. Yang keenam ada Fani Oktaviani. Hadir. Lalu yang ketujuh ada Gitami Armeliandini. Hadir. Dan yang kedelapan ada Indri Apriliani. Hadir. Dan kesembilan saya sebagai moderator. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada pemaparan materi, yang mana pemaparan materi ini yang pertama akan disampaikan oleh Indri. Kepada Indri Apriliani saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem yang sudah ada. Selanjutnya, nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi Halodoc. Jadi, Halodoc itu adalah sebuah aplikasi layanan kesehatan berbasis digital yang menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan akses layanan medis bagi pengguna. Nah, melalui Halodoc ini, pengguna itu dapat berkonsultasi dengan dokter secara online, membeli obat, membuat janji dengan dokter, dan melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium. Pada aplikasi ini juga dirancang untuk memberikan solusi kesehatan yang cepat, aman, dan praktis tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan aplikasi Halodoc. Jadi ada 5 tujuan ya untuk aplikasi Halodoc. Yang pertama itu mempermudah akses kesehatan. Jadi Halodoc itu bertujuan untuk mengatasi keterbatasan akses ke layanan kesehatan dengan menyediakan layanan konsultasi medis dan juga pembelian obat secara online. Lalu yang kedua itu efisiensi waktu. Pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter atau membeli obat tanpa harus mengunjungi rumah sakit atau apotek secara langsung. Nah, yang ketiga itu peningkatan kesejahteraan. Dengan menyediakan layanan yang mudah dijangkau, Halodoc akan mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat itu transparansi dan keamanan. Aplikasi ini memastikan pengguna untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dari dokter, berlisensi, dan obat-obatan yang aman serta asli. Lalu yang kelima itu ada integrasi layanan kesehatan. Selain layanan konsultasi dan obat, Halodoc juga menyediakan fitur untuk pemeriksaan laboratorium dan penjadwalan konsultasi di rumah sakit, sehingga hal tersebut mencakup berbagai kebutuhan kesehatan pengguna. Selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu kekurangan atau masalah pada sistem tersebut. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu keterbatasan diagnosa. Jadi pada Halodoc itu tidak semua penyakit atau kondisi itu dapat ditangani secara virtual, terutama membutuhkan pemeriksaan fisik langsung. Lalu yang kedua itu tidak bisa menangani kasus darurat. Nah, pada aplikasi ini lebih cocok untuk kondisi ringan hingga sedang, bukan untuk situasi darurat medis. Yang ketiga itu kesalahan diagnosa. Jadi ada kemungkinan diagnosa itu kurang akurat karena tidak adanya pemeriksaan langsung. Selanjutnya, nah di sini ada rancangan untuk sistem yang baru.
Ya, yang pertama itu ada masalah. Yang pertama itu pengguna merasa sulit memberikan umpan balik yang spesifik atau melaporkan masalah teknis. Lalu yang kedua itu resolusi masalah dari tim support terkadang lambat. Selanjutnya, nah baik di sini ada sistem aplikasi Halodoc. Yang pertama itu ada diagram konteks. Nah, untuk diagram konteks ini ada admin yang terdiri dari data pengguna, kemudian data dokter, data apotek, data obat, dan data transaksi. Lalu pada admin juga ada laporan pengguna, laporan dokter, laporan apotek, laporan obat, dan laporan transaksi. Selanjutnya ada pasien, yaitu terdiri dari laporan hasil pencarian dokter, kemudian eh, laporan jadwal konsultasi, dan juga laporan status pemesanan obat. Selanjutnya ada data pencarian dokter, data permintaan konsultasi, dan juga data pemesanan obat. Nah, untuk apotek itu ada data pemesanan obat, kemudian laporan konfirmasi pesanan obat, dan juga laporan status pengiriman obat. Nah, untuk dokter itu ada laporan resep untuk pengguna, kemudian laporan riwayat konsultasi, dan juga data permintaan konsultasi. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya yaitu sistem aplikasi Halodoc dengan entity relation diagram. Nah, di sini ada dua ya, yaitu ada pengguna dan juga ada pesanan. Untuk pengguna itu yang pertama melakukan, kemudian konsultasi, melayani, dan diakhiri dengan dokter. Lalu untuk pesanan itu ada memiliki, kemudian detail pesanan, memiliki, dan terakhir itu obat. Selanjutnya, nah di sini ada table relation diagram. Bentar. Nah, untuk table relation diagram ini, yang pertama itu ada obat. Untuk obat itu ada nama, kemudian harga, dan juga stok. Lalu yang kedua itu ada detail pesanan, yaitu ada ID pesanan, kemudian ID obat, jumlah, dan subtotal. Lalu yang ketiga itu ada pesanan, yaitu ada ID user, tanggal pesanan, dan total harga. Yang keempat itu ada pengguna, yaitu terdiri dari nama, email, kemudian password, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Selanjutnya itu ada konsultasi, yaitu terdiri dari ID konsultasi, ID user, ID dokter, tanggal konsultasi, metode konsultasi, status konsultasi, dan hasil konsultasi. Nah, yang terakhir itu dokter, terdiri dari nama, spesialis, jadwal praktik, kemudian biaya konsultasi, dan juga rating. Selanjutnya, nah baik, di sini ada data flow diagram. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada pendaftaran. Untuk pendaftaran itu terdiri dari verifikasi ke pasien, kemudian input data dari pasien, lalu konfirmasi dan data pendaftaran. Lalu yang kedua itu ada konsultasi. Untuk konsultasi itu terdiri dari hasil rekam medis pasien, kemudian keluhan pasien, juga konfirmasi keluhan dari dokter, dan juga hasil rekam medis. Yang ketiga itu ada pemeriksaan, yaitu terdiri dari konfirmasi lab, kemudian rekam dokter, lalu hasil lab, dan juga terima keluhan. Dan yang terakhir itu ada transaksi, terdiri dari pembayaran dan juga bukti pembayaran. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya yaitu sistem aplikasi Halodoc rancangan tampilan antarmuka. Nah, ini adalah tampilan Halodoc, yaitu terdiri dari chat dengan dokter, kemudian toko kesehatan, lalu home lab atau dan vaksinasi, lalu ada asuransiku, kesehatan mental, Halo Skin, kesehatan seksual, dan juga
Eh, dan juga ada spesialis anak, dokter umum, spesialis. Selanjutnya, nah baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indra Apriliani untuk pemaparan materinya. Untuk pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Ana Nurlaila Sapitri. Kepada Ana Nurlaila Sapitri, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan sistem yang baru di aplikasi Halodoc. Next. Yang pertama ada rancangan Halodoc sistem yang baru. Nah, untuk rencana pemecahan dari masalah yang sudah dijelaskan pada sistem yang lama, diantaranya yang pertama, fitur riwayat kesehatan digital. Yang kedua, bisa menyimpan semua data seperti hasil tes, resep obat, dan lain-lain, agar memudahkan dokter untuk penentuan diagnosa yang akurat. Lalu solusi yang kelompok kami buat, yang pertama, membuat fitur pelaporan masalah dengan kategori spesifik, misalnya teknisnya, dokternya, dan pengirimannya, dan juga menyediakan layanan chatbot berbasis AI yang bisa menangani masalah umum secara cepat. Next. Nah, ini selanjutnya terkait dengan berikut perancangan sistem. Untuk yang pertama, diagram kontak. Nah, di diagram kontak ini terdiri dari 4 item. Yang pertama dari admin. Admin ini memuat laporan pengguna, laporan dokter, laporan apotik, laporan obat, dan laporan transaksi, dan juga laporan masalah yang masuk. Terdiri dari data pengguna, data dokter, data apotik, data obat, dan data transaksi. Selanjutnya terkait dengan pasien. Pasien ini memuat laporan hasil pencarian dokter, terus juga jadwal konsultasi, laporan status pemesanan obat, dan laporan status resolusi masalah. Terdiri dari data pencarian dokter, data permintaan konsultasi, data pemesanan obat, data feedback pengguna, dan data laporan masalah. Lalu selanjutnya dari pihak apotik, yaitu terdiri dari data pemesanan obat. Memuat atas laporan konfirmasi pesanan obat, lalu laporan status pengiriman obat, dan yang terakhir terkait dengan item dokter, memuat terkait dengan data permintaan konsultasi dan hasil laporannya, resep untuk pengguna, dan laporan riwayat konsultasi. Next. Yang kedua adalah Entity Relation Diagram atau ERD. Di sini terdiri dari 2 item, yang pertama pengguna dan pesanan. Untuk pengguna itu melakukan, lalu mengkonsultasikan dan melayani hingga akhirnya ke dokter. Nah, untuk pesanan itu sendiri memiliki detail pesanannya, terus memiliki detail pesanan tersebut agar mendapatkan hasil obat yang diinginkannya seperti itu. Next. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah tabel relation diagram atau TRD. Untuk dari TRD ini terdiri dari 6 item. Yang pertama ada pengguna. Pengguna tersebut terdiri dari ID user, nama, email, password, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Selanjutnya untuk item kedua yaitu dari konsultasi, terdiri dari ID konsultasi, ID user, ID dokter, tanggal konsultasi, metode konsultasi, status konsultasi, hasil konsultasi. Selanjutnya, item dokter terdiri dari ID dokter, nama, spesialis, jadwal praktik, biaya konsultasi, dan rating. Untuk selanjutnya yaitu item pesanan, terdiri dari ID pesanan, ID user, tanggal pesanan, total, harga. Selanjutnya dari detail pesanan terdiri dari ID detail, ID pesanan, ID obat, jumlah, subtotal. Dan untuk item terakhir yaitu obat terdiri dari ID obat, nama, harga, dan stok. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat data flow diagram atau DFD. Untuk DFD ini terdiri dari pendaftaran. Pendaftaran tersebut ada input data, lalu verifikasi, terus juga dengan data pendaftaran dan konfirmasi. Dari pasien, lalu melakukan pendaftaran ke admin. Selanjutnya dari yang kedua adalah item konsultasi, memuat atas keluhan, hasil rekam medis, terus konfirmasi keluhan dan hasil rekam medis yang memuat langsung ke dokter. Selanjutnya ada item ketiga, pemeriksaan terdiri dari rekam medis dokter, konfirmasi lab, terus juga terima keluhan hasil lab, sehingga menuju ke apoteker. Dan selanjutnya adalah transaksi terdiri dari pembayaran dan bukti pembayaran. Selanjutnya, nah ini untuk
yang terakhir adalah rancangan tampilan antarmuka di sistem baru. Ini mungkin sebelumnya sama untuk tampilan antarmukanya, namun yang membedakannya adalah yang pertama dari item pada saat tampilan awal itu kami menginginkannya adalah pada saat login atau pada saat tampilan di Halodoc itu ada menemukan lokasi rumah sakit terdekat agar lebih memudahkan pasien tersebut apabila terjadi sesuatu atau urgent dalam artian gawat darurat. Terus selanjutnya di sini juga ada diagnosa ya, diagnosa di sini juga bisa langsung menegakkan diagnosa yang akurat sesuai dengan keluhan antara chat dokter dengan pasien tersebut. Terus juga ada item dari apotek terdekat seperti itu. Lalu di sini menampilkan terkait dengan langsung menuju ke dokter-dokter yang akan kita tuju. Namun di sebelumnya itu harus membuka tampilan lainnya dulu. Nah, untuk tampilan yang baru ini kita langsung saja untuk item-item penampilan pada dokter yang akan kita cari seperti dengan dokter umum, spesialis anak, spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, psikiater dalam kejiwaannya, terus spesialis kandungan, dokter hewan gitu. Untuk akses dokter lainnya bisa dalam tampilan lainnya. Nah, untuk yang terakhir juga penambahannya adalah ada VAK. Jadi di sini itu adalah sistem pada saat pengguna awam atau pengguna baru pada Halodoc itu ketika tidak bisa untuk memakai aplikasi tersebut bisa ditanyakan pada item FAQ ini. Mungkin seperti itu untuk hasil rancangan analisa dari sistem aplikasi Halodoc. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ana dan Indri sudah memaparkan materinya. Nah, juga terima kasih kepada kelompok dan kepada Bapak Deden Herlan Suwangsa MKM selaku tadi dosen Sistem Informasi Kesehatan. Maka dari itu, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.